Suprit bilang hai adik-adik, halo, gitu ya. Hai adik-adik. Halo adik-adik. Hai hai halo. Halo halo hai. Hai halo 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 hai. Halo. Pada nggak ada yang jawab ya. Oke. Sudah semangat semuanya? Sudah. Sudah sarapan? Sudah bobo tadi malam? Tidak. Waduh, awas jangan ngantuk ya. Belum tidur? Waduh, berarti tadi malam begadang ya? Oke. Yo, yang tasnya masih di badan, kayaknya udah nggak ada ya. Yang masih ditaruh di ini ditaruh aja di bawah, nggak apa-apa. Iya, biar semangat kita menyanyinya. Jadi teman-teman yang lain juga semangat nanti. Jangan malu-malu kalau bernyanyi memuji Tuhan ya. Coba Bang Supri tes dulu nih. Anak sekolah minggu, siap. Belum semangat nih, masih ada yang lupa. Iya, duduk dulu semuanya. Siap, harus bareng ya. Anak sekolah minggu. Mantap. Anak-anak Tuhan. Iya, anak-anak udah berakar, udah bertumbuh dan berbuah. Iya, jadi tentunya Tuhan pasti senang. Kalau kalian berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, tentu Tuhan sangat senang anak-anak mau terus memuji Tuhan. Ini ada yang masih duduk nih. Ya, untuk lebih semangat lagi, Bang Supri mau nyapa di rumah nih. Karena sekolah minggu kita saat ini di live, jadi adik-adik yang belum bisa datang ke sekolah minggu, nonton di YouTube. Halo adik-adik yang di rumah. Wah, mereka menjawab, hai Bang Supri katanya. Dengar nggak? Enggak, Bang Supri ngarang ya. Oke, adik-adik yang di rumah semangat juga, jangan mau kalah sama teman-teman yang ada di gereja ini. Oke, sudah siap memuji Tuhan? Iya. Kita mau bernyanyi, berfellowship dulu nih. Lagu Hati yang Gembira. Siapa yang tahu kalau hati yang gembira adalah obat yang manjur? Oh, iya, ada firman Tuhan di dalam Amsal itu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau kalian lagi sakit atau patah semangat atau kurang semangat, gembira adalah obat yang manjur. Oke, kita mau angkat pujian, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ayo kakak. Tahu kan lagu? Ya. Ayo. Suaranya lebih gedein lagi kak, boleh kak? Ada gerakannya ya. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah dan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Bentar dulu kak, ini Bang Supri tambahin ya. Hati yang gembira adalah obat, tambahin kata-kata yang manjur, yang manjur. Seperti obat hati yang senang, sik asik ya, tapi semangat yang patah, keringkan tulang dari pala sampai kaki. Ada tambahan kata-katanya, hati yang gembira Tuhan senang. Oke, kita coba dulu ya. Ya, ayo kak, lebih semangat lagi kak. Semuanya adik-adik bisa bergoyang, kita memuji Tuhan, bisa bertepuk tangan, boleh. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang sik asik, tapi semangat yang patah, keringkan tulang dari pala sampai kaki, hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi ya, ditambahin kata-katanya, yang gembira adalah obat yang manjur, seperti hati yang senang, sik asik, tapi nah,
kepala sampai kaki, hati yang gembira. Tuhan, lebih semangat lagi, sekali lagi ya. Oke, bareng-bareng. Hati yang gembira adalah obat. Mana kata-kata? Seperti obat. Hati yang sik asik, tapi semangat yang patah. Keringkan tulang dari kepala sampai kaki, hati yang gembira. Tuhan senang. Oke, silakan duduk. Iya, seperti pujian yang barusan kita nyanyikan, kalau hati yang gembira itu pasti mengobati, walaupun patah tulang dari bisa menguatkan kita semangat. Iya, kemarin-kemarin Bang Supri sempat lemes nih. Aduh, karena kan virus COVID ini katanya sudah datang lagi ya. Iya, jadi tetap adik-adik harus protokol kesehatan. Bahkan kadang-kadang ada flu-flu dikit. Aduh, tetapi Bang Supri ingat lagu ini, hati yang gembira. Iya, adalah obat yang mujarab. Tentu harus beriman sama Tuhan ya. Oke, kayaknya sudah pada siap semuanya. Kita mau menyiapkan ibadah kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau bertemu dengan teman-teman memuji Tuhan sesama teman-teman seiman. Kita angkat pujian hari ini harinya Tuhan dengan bahasa Batak Sadarion. Ayo Kak. Ya. Kita sangat senang karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita bersama-sama, adik-adik, teman-teman sekolah minggu bersama-sama memuji Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, beta hita, maras di roha. Sadarion, hari ini Tuhan, beta hita, maras di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Yuk kita angkat pujian sekali lagi sambil berdiri. Kita mau semangat karena hari ini harinya Tuhan. Kita memuji Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, beta hita. Sadarion, hari ini Tuhan, beta hita malas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Siap, lipat tangan, tutup mata. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mendengarkan hukum Taurat buat kita di hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat yang keempat dan maksudnya. Inang akan bacakan buat kita semua. Hukum Tuhan yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya.
Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan, dan kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Iya, baru saja kita mendengarkan hukum Tuhan ya. Siapa yang 1 minggu ini yang melanggar hukum Tuhan? Coba kita ingat-ingat, kita bayangkan. Apa sih Bang melanggar hukum Tuhan? Ya mungkin melawan orang tua, susah diatur, disuruh makan nggak mau, bahkan marah-marah sama mamanya, makanannya nggak enak. Itu mendukakan hati orang tua dan pasti mendukakan Tuhan juga. Atau disuruh mandi, maunya main. Iya, disuruh tidur, maunya main, tidur siang harusnya. Terkadang kita tidak sadar ya melukakan hati orang tua kita, mama papa pasti sedih. Tentu Tuhan pasti sedih. Tetapi pengorbanan Tuhan Yesus menebus kita kalau kita mau mengaku dosa kita. Iya, kalau kita mau minta ampun sama Tuhan, datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan ampun. Nih Bang Supri bacakan nih di ayatnya nih, ada nih 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi firman Tuhan berkata, kalau kita mau mengaku dosa kita, pasti Tuhan akan mengampuninya. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita harus semangat, kita harus senang, sukacita. Baik, kita mau mengaku dosa kita angkat pujian lagu Aku Bahagia Karena Tuhan Yesus Selamatkan Aku. Yuk Bang Supri ajak berdiri semuanya, kita angkat pujian Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan selamatkan aku. Yes, selamatkan aku. Yes, selamatkan aku. Yesus angkat dosaku dan selamatkan aku. Yes, selamatkan aku. Yes, selamatkan aku. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa-dosa kita dan kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silakan. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita membacakan epistel. Semua Alkitabnya dibuka ya. Epistel kita di minggu ini yang tertulis di kitab Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sudah? Belum. Yeremia 29 ayat 11. Kalau sudah, nah anak-anak sekolah minggu membacakannya terlebih dahulu, baru nanti Inang ulangin lagi ya. Yeremia 29 ayat 11.
Inang belum jelas dengarnya. Coba diulangin sekali lagi. Yo, yang kompak, yang kompak. 1, 2 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Iya. Sekarang Inang ulangin ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Saat ini kita akan masuki pengakuan iman rasuli kita. Kita mau mengaku dan menyatakan kepercayaan kita. Sebagaimana anak-anak Tuhan mau mengakui iman kepercayaannya. Mari kita angkat pujian lagu Kuat-Kuat yang Terkuat. Ayo, ini ada gerakannya, semuanya Bang Supri ajak berdiri. Katakan kuat-kuat yang terkuat. Kuat yang hebat, 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 besar yang itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tidak tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang tiada tandingannya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita dan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya. Saat ini kita akan memasuki doa syafaat. Kita mau berdoa buat bangsa kita atau teman-teman kita yang akan dipimpin sama Elfri. Elfri mana? Ya, mungkin digantikan dengan Kak Wina ya. Kak Wina boleh, Kamel Prinya sedang berhalangan. Ya, kita mau berdoa syafaat adik-adik. Mari adik-adik, kita lipat tangan. Lipat tangan, tunduk kepala, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini di hari Minggu kembali kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman sekolah minggu dan kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus sertai kami sehingga saat ini. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk kesehatan kami semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua kami. Di tengah-tengah virus COVID yang sedang melanda dan saat ini sedang mulai naik lagi, kami mohon Tuhan bantu kami untuk kami tetap taat menjaga protokol kesehatan dan kami boleh tetap taat mengikuti arahan dari pemerintah supaya kami terus sehat dan kami beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Kami juga terima kasih Tuhan, Tuhan berikan bagi kami kesempatan untuk kami bersekolah kembali Tuhan. Kami senang karena saat ini kami boleh kembali sekolah, bertemu dengan guru-guru dan teman-teman di sekolah. Tuhan kiranya di waktu yang akan datang ini boleh terus berlangsung dengan baik dan kami boleh mengikuti setiap pelajaran kami dengan baik. Kami boleh menjadi anak-anak yang menunjukkan prestasi yang baik juga supaya ini boleh memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya terus pimpin pemimpin negara kami, Pak Jokowi, supaya boleh dengan hikmat bijaksana dari Tuhan memimpin warga negara Indonesia supaya kami boleh terus bangkit, sejahtera dan anak-anak Indonesia boleh menjadi anak-anak yang pintar, yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Ya, mungkin ada pengumuman. Ya. Baik adik-adik, minggu depan itu sudah mulai kita bagi kelas loh. Iya, tapi tentunya mau tahu dong siapa-siapa aja kakak-kakak yang ngajar-ngajar nanti di kelas. Dan pasti minggu depan juga sudah ada adik-adik kita yang dari TK juga dari bawah. Mereka, tapi kecuali yang anak kecil ya. Nah, pengumumannya itu akan dibacakan sama Kak siapa nih namanya? Kakak Mega ya? Bisa? Oh, Kak Melfri aja. Oke, ayo Kak. Selamat pagi, Shalom. Mau ngasih informasi, mau ngasih pengumuman, dengerin baik-baik ya adik-adik. Minggu depan, sekolah minggunya, yang umur 3 tahun, adik-adiknya yang 3 tahun, sampai kelas 1 SD, itu masuknya jam 7 pagi ya, jam 7. Umur 3 tahun sampai kelas 1 SD, sekolah minggunya jam 7. Ya, oke. Terus kelas 2, nih kelas 2 sampai teruna, itu kebaktiannya jam 8.30. Ya, 8.30. Jangan lupa ya. Terus guru kelasnya nih, kakak kasih tahu guru kelasnya ya. Minggu depan kelas kecil, guru kelasnya Kak Maestri, Kak Melfri, Kak Yuni, Kak Yunita, Kakak Tince, Kak Tince, Kak Wira, terus ada kakak-kakak sekolah minggu, itu di kelas kecil. Terus kelas 2 ada Kak Frida, Kak Rista, sama Kakak Sidi. Kelas 3 ada Bang Supri, ada Kak Tince, sama Kakak Sidi. Kelas 4 Bang Tomo, Kak Yunita, sama anak Sidi. Yang kelas 5 ada Kak Wira, Kak Wina ya, Kak Wina, terus Kak Grace. Yang di teruna, kelas 6 sama teruna, Kak Melfri, Kak Mega, Kak Catherine,
Kak PS, oh ini dia. Kak Rina, pelajar CD, Kak Mega, Kak Catherine ya. Bisa dibaca, pokoknya minggu depan jangan datang jam 8 ya. Untuk yang kelas umur 3 sampai SD kelas 1. Ada lagi pengumuman yang lain? Sudah? Oke, Bang. Terima kasih. Wah, seneng ya, bisa ngeliat tuh di depan. Kurang kedengeran. Jadi yang kelas TK sampai dengan kelas 1 SD masuknya jam 7 pagi. Diingetin lagi. Terus yang kelas 2 sampai SMP masuknya jam setengah 8. Iya, ruangannya di mana juga, Kak? Kelas mana? Oh, setengah 9, sorry maaf, setengah 9. Iya, ya ingat ya minggu depan ya, saya ini kelas berapa nih, harus tahu datangnya. Oke, ini guru-gurunya juga, sudah tahu Pak, oh nggak perlu maju ke depan ya, nama-namanya ya. Oke, baik ada lagi pengumumannya, pengumuman tentang apa ya? Oh anak baru lupa, iya coba lihat ada anak baru nggak di sini, yang iya, boleh Kak sini Kak, yuk maju yuk, maju yuk. Ya ada lagi, wah kita kedatangan teman baru nih. Sini sayang, sini dek. Ayo, iya. Ada lagi coba? Nggak ada ya? Wah seneng nggak datang teman baru? Sampai kita, seneng pastinya. Iya, oke kita mau sambut teman-teman kita yang baru dengan pujian, tapi kita mau kenalan dulu. Mau kenal apa enggak? Mana suaranya? Mau kenal apa enggak? Nggak mau kenal katanya Kak. Duh kasihan banget. Iya. Oke kita mau kenalan ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Naomi. Siapa namanya? Naomi. Namanya Naomi. Iya. Naomi baru apa? Baru Raja Guguk. Boru Raja Guguk. Siapa nama Boru Raja Guguk? Ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak apa-apa, ini teman-teman seiman semua, teman-teman Tuhan, anak-anak Tuhan. Tinggalnya mau tahu nggak di mana? Atau sekolahnya gitu? Siapa tahu satu sekolah. Ya, tinggalnya dan sekolahnya di mana? Di Cikarang. Di Cikarang, jauh banget. Berarti lagi main ke sini ya? Iya. Oh, lagi main. Dia lagi main ke sekolah minggu. Wah, luar biasa loh. Walaupun dia main ke rumah saudaranya atau ke rumah siapa di sini? Rumah saudara, apa namanya? Oh, tapi dia tetap sekolah minggu. Iya, adik-adik juga kalau pergi. Oke, nggak apa-apa. Ini siapa lagi namanya nih? Sama, adiknya juga. Bukan. Janitra. Hah? Janitra. Tianitra. Janitra. Siapa namanya? Janitra. Oh, Janitra namanya. Tinggalnya di mana, Bang? Semper. Di Semper. Siapa anak Semper? Wah, banyak tuh ternyata tetangga kamu. Oke, marga apa? Marga apa? Sinaga. Oh, marga Sinaga. Oke, sekolahnya di Semper juga atau di mana? Tugu Bakti. Oh, sekolahnya di Tugu Bakti. Iya. Oke, kita punya teman baru hari ini. Yuk kita sambut dia yuk. Kita mau nyanyi lagu Selamat Datang di Sekolah Minggu pada teman-teman yang baru. Oke, kita angkat pujian. Yuk kakak kita nyanyi ya. Tentunya pada hafal dong lagunya ya. Ayo Kak Agnes. Ini lagu buat kalian. Karena kalian sudah datang ke sekolah minggu kita. Yuk semuanya dengan bersukacita. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami pujilah dan nama pujilah Tuhan dan setia mendengarkan firman. Tentulah engkau minggu depan akan datang pula. Yuk kita ucapin selamat datang teman-teman. 1, 2, 3. Iya, jadi teman-temannya udah ngucapin selamat datang nih. Harus bersukacita ya di AKBP Semper. Silakan duduk, terima kasih. Oh ya, oke. Sudah, yuk kita fokus lagi. Nah, kalian kalau ada teman barunya langsung salah tingkah gitu deh. Duduk yang rapi yuk. Kita mau menyiapkan hati kita. Tuhan,
Kita mau lembutkan hati kita. Kita mau terima firman itu supaya bertumbuh di dalam hati kita dan berbuah. Oke? Karena anak-anak Tuhan harus siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ayo Bang, ini yang masih ngobrol apa sih? Halo. Ini ngobrol apa ya? Oke, yuk kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Kita siapkan hati kita karena Tuhan rindu untuk anak-anaknya berkomitmen dan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus lagi kita mau mendengar firman Tuhan dalam sikap doa. Firman Tuhan ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh berbuah lebat. Yesus tolong Pak, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Silakan Kak Yesus. Oke. Selamat pagi, mari kita bersatu dalam doa. Kita mau berdoa, tunjukin sikap doa yang baik dan benar, kita mau bicara sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami dapat kembali berkumpul di rumah Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kami agar kami dapat memahami apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Halo Kakak Abang. Halo. Kalau ketemu Kak Agnes, nanti kalau ketemu Kak Agnes jangan lupa bilang, halo Kak Agnes. Dia pemusik sekolah minggu saya loh. Kalau ketemu Bang Supri di jalan, halo Bang Supri gitu. Kalau ketemu Kak Mai di pasar, halo Kak Mai, tapi nggak usah teriak-teriak ya. Malu. Oke, yang pertama. Kalau saya di depan, kamu di bangku, lihatnya ke? Oke, ingat ya, lihatnya ke? Oke. Kalau saya di depan, kamu di belakang, lihatnya ke? Iya, nggak nyaut yang di belakang. Kalau saya di depan, kamu di belakang, lihatnya ke? Semuanya lihat ke depan. Kalau saya yang bicara, kamu yang dengar dan diam. Oke, masih ada suara, saya nggak mau bicara. Tadi Inang Paniroy kita, Inang Sintua kita bilang, ingat hari ini hari Sabat. Berarti apapun yang kamu lakukan pada hari ini di rumah Tuhan ini sifatnya kudus. Jadi yang mau disampaikan juga hari ini kudus. Tuhan gak lihat kamu anak kecil atau anak besar. Tapi kalau sudah masuk rumah Tuhan, sudah ada di tempat kudusnya Tuhan, hormatin.
Saya kasih kesempatan untuk kamu yang nggak bisa tenang dan dengar firman Tuhan untuk keluar. Saya nggak lihat anak kecil atau anak besar. Kalau kamu nggak siap terima firman Tuhan, kamu boleh keluar. Di rumah juga ya, yang di rumah. Kalau tidak siap terima firman Tuhan, kamu boleh tutup kameranya, kamu boleh tenangin hati kamu nyobain lagi kalau kamu udah siap. Karena firman Tuhan itu kudus. Kudus. Ya. Dari nyanyi itu firman Tuhan. Dari semua yang disampaikan diarahkan oleh Bang Supri dan Inang Sintua kita itu semua kudus. Masih ada yang nggak ngerti kata-kata Kamae, boleh keluar dulu. Kita lagi di kelas nih, mau baca firman Tuhan. Yang belum siap boleh keluar. Nanti kalau sudah siap masuk lagi. Yang kedua, kalau sudah ada di dalam gereja, ini gereja ya, bentuknya aja aula, tapi ini adalah tempat Tuhan sedang ada di sini. Jangan makan, jangan minum, tahan dulu. Bayi aja bisa tahan loh. Tadi kita lihat ada bayi ya, anaknya Karina ditahan dulu. Udah mau mulai ibadah, minumnya berhenti. Masa kamu sudah besar masih makan? Tuhan ada di sini, kamu nggak hormatin dia, dosa. Sudah siap? Masih ada yang butuh waktu untuk mempersiapkan diri? Saya kasih kesempatan, pintunya di belakang. Yang di rumah masih butuh waktu, boleh matiin dulu kameranya, nanti jam 1 mungkin nyalain lagi atau jam 2, jam 3 boleh. Yang penting hatinya siap dulu. Hitung sampai 5 ya, yang butuh waktu boleh keluar. 1, 2, 3, 4, 5. Kaki turun ke bawah ya, kita nggak di warteg. Rumah Tuhan, ada Tuhan di sini. Kita mau bicara soal dipanggil. Tadi lagu-lagunya Bang Supri semuanya happy-happy, karena nggak ada marah-marah ya. Tadi semua lagunya Bang Supri itu cocok banget sama tema hari ini. Nggak ada yang sedih-sedih ya Bang ya. Semuanya happy. Ya itu boleh dibawa keluar kalau emang nggak siap. Nggak usah lihat ke belakang, lihat ke saya aja. Kalau kamu mau keluar juga boleh. Siapa yang hari ini nggak happy? Ada Kamae nanya nggak happy, saya nggak mau jawab. Siapa yang nggak happy? Siapa yang dari pagi nggak happy? Kenapa kamu nggak happy? Enggak, saya belum suruh buka Alkitab, jadi tutup aja Alkitabnya, lihatnya ke saya aja. Nggak ada yang buka Alkitab, aku belum suruh buka Alkitab. Apalagi jatoin Alkitab. Ya, apalagi ngobrol. Siapa yang dari tadi pagi belum dipanggil namanya? Tunjuk tangan. Sama papa kah, sama mama kah, sama adik kah, sama kakak kah? Siapa yang namanya belum dipanggil? Sama sekali belum dipanggil. Sedih amat, Dek. Waktu dibangunin gimana, dijatuhin aja gitu. Namanya. Nama kakak kan Maestri nih. Mae gitu. Atau kalau sama anak saya dipanggil Mami gitu. Udah nggak tahu deh, udah lebih 10 kali dari tadi jam 3 pagi bangun dipanggil namanya. Siapa yang belum pernah dipanggil? Dari tadi jam berapa kalian bangun? Katakanlah terima kasih ya, jam 6. Dari jam 6 pagi siapa yang namanya belum dipanggil? Siapa yang mau dipanggil Tuhan? Ih, serem loh. Dipanggil Tuhan apa dulu Kak? Ya, dipanggil Tuhannya maksudnya gimana nih? Panggil Tuhannya gimana? Pokoknya kalau Tuhan panggil, saya mau gitu ya. Ya Tuhan, manggil buat apa dulu ya? Tanya dulu ya, Tuhan manggilnya buat apa nih gitu. Bang Supri juga kalau dipanggil Tuhan gimana Bang? Siap ya, oke. Sekarang semua adik-adik tahu lakukan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia tahu kan? Nanti Kak Agnes kalau bisa ngikutin boleh, kita nyanyinya pakai akapela aja, akapela wak ya. Yuk, dengar ya, 1, 2, 3 ya.
Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Mana suaranya? Juga dia panggil namamu. Nanti jawab yang keras ya. Mana? Lagi ya. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Yang naik kelas 1 SMP, ku jawab ya. Nah, nggak ada kelas 1 SMP ya. Ya, ya. Nanti kalau maju awas loh. Dengar. Dengar dia panggil nama. Mana suaranya? Yang naik kelas 1 ya, 1 SD. 1 SD, jawabnya apa? Ku jawab ya, ya. Kelas 1 SD mana suaranya? Ya, ya. Dia sadar loh kelas 1. Ya Tuhan. Oke, jadi saya udah hitung kakak abang, yang naik kelas 1 SMP ada 6 suara. Yang kelas 1 SD cuma 2. Kalau ada yang lebih nanti maju, mohon disuruh duduk. Karena udah tak panggil, tadi yang nyaut cuma 2, SMP cuma 6 suara. Makasih ya, itu laporannya. Sekarang, kalau dipanggil nama, ya nyaut ya. Siapa yang suka kalau dipanggil namanya nggak nyaut? Mama panggil nih, mama. Nih, siapa yang ada mamahnya di sini nih? Ada mama, ada mama Melfri, ada mama Wina. Nanti tak tes ya. Siapa yang kalau dipanggil mamanya jawabannya bukan iya tapi tunggu? Oh ya, terima kasih loh, jujur banget loh. Atau jawabannya enggak? Atau jawabannya gini? Pura-pura tidur. Begitu dipanggil, tarik selimut, tutup bantal. Kok nggak jawab sih, mama panggil tidur, mak? Kok denger? Ditanya kenapa nggak dijawab, mama panggil tidur, mak? Kok tahu ya dipanggil tidur katanya? Saya belum panggil kamu, kok kamu udah jawab sih? Oke, nikmati bangkunya ya, jangan ada yang bergerak-gerak gitu-gitu loh. Atau enggak berdiri kayak Kamai. Nah sekarang kalau nggak dipanggil, kamu mau nyaut nggak? Kalau nggak dipanggil mau nyaut nggak? Ya kayak kamu kan berdua ya, nggak dipanggil nyaut terus dari tadi kan? Itu bagus kalau pada waktunya, tetapi kalau enggak, kalau misalnya seseorang bilang kamu jelek, nyaut nggak? Kalau bilang kamu ganteng, nyaut nggak? Dibilang cantik, nyaut nggak? Nyaut nggak? Nyautnya apa? Makasih. Nyautnya apa? Nanti kalau saya ke belakang, kamu ini loh kena masalah loh. Kalau kamu dipuji, jawaban kamu apa? Hah? Nggak tahu. Iyalah orang ke belakang perhatiannya bukan saya, orang saya di depan bukan di belakang. Kita mau lihat nih video yang kedua. Itu trik doang ya bilang video kedua, sebenarnya yang pertama. Ini kalau ada orang nggak dikenal ngomong sesuatu sama kita lewat berbagai cara, respon kita apa ya? Dengar pakai mata, mulutnya ditutup. Ini di perpustakaan. Lihat.
Ini di perpustakaan, di mana nggak ada orang bicara, semuanya lagi fokus mau ujian. Dan ada satu orang yang di dalam keheningan itu menghampiri orang-orang yang ada di situ dan memberikan sesuatu. Coba perhatiin responnya. Lihatnya ke depan, suaranya dengar saya. Masih ada. Your hair reminds me of a sunrise and it is quite awesome. Bukan itu. Oke. Enggak ada perintah ketawa. Coba dengar. Oke, enggak apa-apa, harusnya ada 2 video, tapi ini 1 video aja. Sekarang saya nanya, jawab ya. Sebenarnya ada 11 ekspresi atau respon, 11 respon yang bisa kita dapat dari video tadi. Tapi saya cuma minta 3-5 kalau kamu bisa jawab. Ingat ya, saya nanya kamu jawab. Jangan kalau saya nggak tanya kamu komentar. Siapa yang bisa sebutin? 11-11-nya juga boleh. Tapi siapa yang bisa sebutin? Angkat tangannya. Apa respon yang kamu lihat dari video tadi? Ketika seseorang mendapat sesuatu. 1, siapa? Cepat. Tidak ada yang ngobrol, itu bukan respon. Fokus ya. Kamae nggak senang kalau jawabannya asal sebut. Pikir. Jawaban yang sesuai sama respon. Apa? 1 apa? Apa, Dek? Senang. Yang pertama, senang. Kelihatan ya kalau dia senang ya. Lagi nyiapin, sekali lagi ya, jangan asal celetuk. Ini lagi dengerin firman Tuhan. Tunggu ya Tondi. Tadi Joshua bilang, senang, iya senang. Kelihatan ya, mereka lagi, tadi saya udah bilang, mereka lagi di perpustakaan, lagi menyiapkan ujian. Jadi lagi apa? Disko? Lagi? Yes, belajar. Tiba-tiba dikasih kartu yang isinya tulisan tentang, jangan asal sebut, pikir.
Tulisannya tentang apa? Ada yang bisa tahu kakak-kakaknya mungkin? Yang udah besar, yang sudah fasih berbahasa Inggris atau Korea mungkin? Yes, motivasi. Untuk apa? Untuk? Ya, tadi udah ada yang jawab ya, untuk semangat. Itu yang satu. Jadi dia senang karena di saat dia sedang mempersiapkan sesuatu yang buat dia itu berat, dikasih sesuatu yang sederhana seperti tulisan-tulisan, itu bikin dia happy. Apa Tondi? Ya, yang kedua semangat. Dia jadi makin apa? Makin letoy? Enggak. Makin semangat. Yang ketiga, nggak mau tunjuk tangan, nggak mau rame-rame. Kita mainnya nggak keroyokan dong. Apa? Tunjuk tangan 3. Apa? Mandala? Apa? Yang ketiga apa? Ada lihat ekspresi kaget nggak? Lihat nggak? Ada yang matanya padahal dia pakai masker tapi dia gini. Ada yang tersipu-sipu nggak? Ada nggak yang dia kayak dikasih surat cinta gitu? Ya, lihat nggak ketika dia lagi serius-seriusnya tiba-tiba nih ada temennya perempuan ngasih surat terus dia gini. Di saya, ya sekali aja ngomongnya. Apalagi Jo? Ketawa, iya ada juga. Ada lagi apa? Itu udah 5 ya, 6. Apalagi ini udah lebih. Apalagi? Apa? Bingung. Ya bingung juga. Apa? Berterima kasih. Ya oke. Ada lagi yang paling seru dan itu dilakukan anak-anak zaman sekarang. Apa? Oh ya, kerjakan semampumu. Ya itu salah satu kata-kata motivasinya. Tapi ada juga satu yang suka dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang nih. Kalau makan, dilakuin. Dapat sesuatu, dilakuin. Apa? Hah? Begitu dapat, apa yang dilakuin dia? Iya, difoto, terus diposting deh. Dapat like banyak. Oke. Nah, adik-adik kita sekarang mau, apa sih maksud dari video itu? Kakak, minta tolong anak 2 ini dibawa keluar aja. Enggak, saya enggak suka. Kesempatan udah habis. Dan saya enggak pernah main-main dengan kata-kata saya. Keluar sekarang. Ayo. Nanti kalau kamu sudah siap boleh masuk lagi. Ayo. Kalau enggak saya berhenti khotbahnya. Baca renungannya. Ingat ya, firman Tuhan, rumah Tuhan, kudus. Kalau kamu nggak bisa hormatin Tuhan, kamu boleh keluar. Tuhan ya, saya nggak ada di sini. Peringatan terakhir ya, peringatan terakhir. Termasuk yang di belakang tadi ya, kejauhan aja saya nggak bisa datengin. Apa sih maksud dari video tadi? Kita buka Alkitabnya sekarang. Apa sih maksudnya? Kok kita dipuji harus kasih respon? Kok kita dipanggil harus jawab? Kita buka Alkitabnya. Dari Matius. Ya, Matius tahu dong ya Matius, ya ampun. Kalau Yeremia tadi masih dibantuin nyari nggak apa-apa lah. Tapi kalau Matius minta tolong ya. Matius 4 ayat 18 sampai 20 sedikit. Yang buka tangan, yang lihat mata, mulut tutup. Matius. Jangan sampai ada yang dibantu kakaknya buka Matius ya, serem. Cuman Matius 4 lagi. Oke, Matius 4 ayat 18 sampai 20. Kita mau baca ya. Kamu baca dalam hati, saya bacain. Sudah ya? Enak ya?
Saya bacain, kamu diem. Dengar, lihat Alkitabnya. Matius 4 ayat 18 sampai 20. Yang di rumah buka Alkitabnya ya. Alkitabnya ada di handphone, ya buka saja, dengar suara Kak Mainnya, nggak usah lihat mukanya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Murid-murid yang keberapa? Oke, ada 100 orang yang dengar. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara. Berapa? Yaitu Simon yang disebut siapa? Dan siapa? Siapanya? Mereka sedang menebarkan apa? Di danau. Sebab mereka siapa? Pekerjaannya menjala ikan, dalam arti juga nelayan. Yesus berkata kepada mereka apa? Lalu mereka pun segera dan oke, ulangi bagian itu. Lalu mereka pun segera ada cuma 7 orang yang dengar saya ngomong bagian terakhir. Ini bagian depan sama di sono, nggak tahu siapa orangnya. Fokus ya saudara-saudara, adik-adikku tercinta, teman-teman seperjuangan. Ayat 20, lalu mereka pun ketika Yesus panggil jawabannya mereka apa? Dibaca tadi padahal, nggak tahu jawabannya. Yesus panggil apa? Ikut. Jawabannya apa? Set dah. Ya benar. Tinggalin jalannya, langsung ikut sama Tuhan. Padahal apa? Mereka sehari-harinya ya, itu adalah yang mereka selalu lakukan. Adik-adik semuanya punya keluarga, mama, papa, adik, kakak, saudara di rumah, opung. Sekolah juga, les juga mungkin, dan sebagainya. Kegiatan semuanya banyak sekali. Dari pagi hari tadi juga begitu. Di rumah pasti banyak kegiatannya, ya nyapu, ya ngepel, ya nemenin adik, jagain adik, dan sebagainya. Tapi kalau jam sudah menunjukkan jam 7:30, yang kamu lakukan apa? Pergi karena Tuhan sudah, Tuhan nunggu, Tuhan nggak nunggu. Karena Tuhan sudah panggil. Pergi sekarang ke gereja, kita mau beribadah bersama. Jadi kalau Tuhan sudah panggil, jawabannya apa? Ya, itu Tuhan panggil. Ikut saya, jawaban kamu apa? Ya, kalau Tuhan panggil kamu, jawaban kamu apa? Yes, jawaban dia ikutlah aku. Jadi kalau dia bilang dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, ku jawab. Oke, jawabnya iya. Jadi kalau hari Minggu langsung tahu jawabannya apa, bahwa kita harus menyediakan waktu buat Tuhan. Nah, adik-adik saya mau tanya, siapa nama murid pertama Tuhan Yesus? Terima kasih ya udah dengerin Simon Petrus dan Andreas. Kenapa mereka mau ninggalin jalannya? Kenapa mereka mau meninggalkan pekerjaan yang sudah mereka lakukan sehari-hari untuk mereka hidup hanya untuk mengikuti Yesus yang mereka baru kenal? Kok mau? Siapa yang bisa jawab? Kakak-kakaknya nih yang besar nih, yang kelas besar, 4, 5, 6 turunan nih harus bisa jawab. Gak usah diangkat-angkat tangannya. Kenapa Simon Petrus sama Andreas mau ikut Tuhan Yesus yang baru mereka kenal? Kelas berapa? Kamu kelas berapa, Dek? Kelas 3, saya maklumi.
Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa, Bang? Ya. Kenapa Simon Petrus dan Andreas mau mengikuti Yesus yang baru mereka kenal, meninggalkan pekerjaan yang sudah lama banget mereka tekuni? Kok mau? Karena apa? Iya benar. Meskipun jawabannya agak saya rapin dikit ya. Betul Tondi. Karena yang panggil siapa? Yesus. Di dalam diri kita ada Yesus. Di dalam diri kita ada Yesus dalam keimanan kita. Dalam rupa Roh Kudus. Di dalam kita nih semuanya nih ada Tuhan nih. Hebat ya. Tuhan Yesus ada banyak. Enggak, Tuhan Yesus cuma satu. Tetapi dia berdiam di dalam kita, di dalam keimanan kita. Namanya Roh Kudus yang kita peringati 3 minggu lalu ya. 3 minggu lalu turunnya Roh Kudus. Kita udah diingetin bahwa Tuhan mau naik ke surga, lalu dia kasih Roh Kudus diam di dalam diri kita masing-masing. Supaya kalau Tuhan panggil jawaban kita, iya. Susah nggak untuk jadi anak Tuhan? Susah nggak? Enggak. Masa sih? Masa sih jadi anak Tuhan gak ada tantangannya? Ada lah, apa coba sebutin tantangannya? Menantang nggak untuk duduk diam gak gerak-gerak? Susah loh. Siapa yang bisa dari tadi? Aku sih nggak lihat ya, aku nggak perhatikan. Coba kita tanya sama Kak Agnes aja. Karena dia doang yang posisinya dari tadi pagi sampai sekarang nggak berubah ya. Gimana Kak Agnes? Ini posisinya diem dan mesti dengerin MC-nya untuk kasih aba-aba nyanyinya apa. Kira-kira itu tantangan nggak buat Kak Agnes? Tantangan Kak. Enggak dong Kak, bisa dilakukan Kak. Karena percaya Tuhan bantu kita Kak. Betul sekali. Kenapa ya nanyanya langsung ke Kak Agnes, selesai dong nanti nih khotbahnya. Iya adik-adik, yang pertama kalau Tuhan panggil kita jawabannya iya saya bersedia, kata Bang Supri tadi ya. Kalau Tuhan panggil jawabannya iya bersedia, kamu juga jawab iya ya. Mau dipanggil sama Tuhan. Yang kedua, kenapa? Karena Tuhan yang panggil, ada Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing. Terus kalau misalnya kita menemukan tantangan, kesusahan nih duduk diem, mesti aja pegang tas, pegang Alkitab, goyang-goyang. Kita fokus sama orang lain, gak fokus sama diri sendiri. Pada akhirnya semuanya itu menghambat, menghalangi kita untuk kita bisa fokus sama Tuhan. Tapi tadi saya tanya sama Kak Agnes, kok mau Kak melawan tantangan itu? Kok bisa Kak? Karena apa? Tuhan yang kasih apa? Kekuatan, ya betul. Supaya kita mampu menerima firman Tuhan, paham sama firman Tuhan. Jadi kalau dia bilang kerjakan pelayananmu, kerjakan tanggung jawab kamu, belajar yang benar, jadi yang terbaik supaya berhasil hidupnya, berdoa terus, baca firman Tuhan, taat sama orang tua, berbuat baik, kasihi sesama, sayang semua orang, kita bisa. Orang lain mau jungkir balik, biarin. Karena kalau kamu keren, kalau kamu jadi teladan, orang ikutin. Benar nggak? Tanya lagi ya. Kalau kamu bagus, kalau kamu keren, kalau kamu jadi teladan, orang ikutin nggak? Ikutin pasti. Tapi kalau kita bilang, Kak, dia tadi jalan-jalan, Kak, dia tadi nggak berdoa, Kak, Mama, dia tadi ini, Pak, dia tadi ini. Bagus nggak?
Yang bagus adalah tunjukin yang benar. Baru orang lain akan mengikuti apa yang benar. Gitu ya adik-adik ya. Jadi ada 3 hal nih yang mau kakak sampaikan hari ini. Yang pertama tadi, kalau Tuhan panggil jawabannya. Yang kedua, kenapa? Karena yang panggil Tuhan. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita, sehingga kita harus meresponi panggilan Tuhan. Yang ketiga, kalau ada tantangannya, ada susahnya, bikin kita tuh capek, bikin kita tuh nggak mampu. Kita harus berdoa. Betul ya, karena apa? Kekuatan datangnya dari kalung. Kekuatan datangnya dari gelang. Kekuatan datangnya dari cincin. Cincin? Nggak ada cincin? Kekuatan datangnya dari tali pinggang. Kekuatan datangnya dari tas. Kekuatan datangnya dari caranya gimana supaya kuat. 1, 2. Yes. 2 aja dulu cukup. Dua hal apa yang harus kamu lakukan supaya kamu kuat? Terus? Yang pasti nggak tepuk tangan lah ya. Yang kedua apa? Tahu dia, orang dia tepuk tangan dulu. Yang pertama, dua hal lakuin ya. Yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua baca Alkitab. 2 aja dulu lakuin dengan sungguh-sungguh. Supaya kamu jadi teladan. Kalau sudah itu adik-adik, kamu bisa menunjukkan kepada orang lain kalau kamu itu banyak-banyak bawa berkat Tuhan. Kamai punya anak-anak didik juga di tempat lain, dan saya tantang mereka untuk melakukan perbuatan baik sama orang yang gak dikenal. Tadinya mereka bilang, gak mau Kak, malu. Orang gak kenal masa disuruh berbuat baik. Padahal yang tadi dia kenal gak? Enggak, dia gak kenal, dia cuma kasih kertas. Saya tantang mereka, kamu harus bisa berbuat baik. Supaya orang tuh pengen tahu, kok dia baik ya? Terus kita bisa bilang, iya dong saya punya Allah yang baik, saya punya Tuhan yang keren. Kalau kamu mau kayak saya ya pelajari Tuhan, supaya kamu juga jadi keren. Akhirnya apa? Setelah mereka berbalas-balasan bilang, gak mau Kak, gak mau, gak bisa. Karena sementara Kamai gak mau terima jawaban enggak. Mohon maaf ya, kita tidak terima jawaban tidak. Tetap saya kasih waktu mereka 2 minggu bikin video. Ini nih hasilnya. Ternyata, ini orang Indonesia, bukan orang Korea. Lihat deh. Ini namanya Kak Jonathan, Bang Jonathan. Dalam bentuk beng-beng, ini ya bisa lihat. Lalu ada surat diselipkan. Oke, yuk kita bagi-bagi. Ekspresi bapaknya dong, lihat tuh. Ekspresi bapaknya gimana? Lihat dong ekspresi bapaknya. Capek-capek lagi buang sampah. Nah ini dia nggak tahu malah di tempat umum.
Dicari-cari lagi tadi yang ngasih siapa ya? Udah hilang orang. Aduh. Ini ibu-ibu zaman now ya. Sampai didatengin loh sama temennya. Dapat apa lu? Sih mas, maaf nih ganggu, ada sedikit. Oh iya, makasih ya. Iya mas, gangguan mas. Jessie cantik banget. Ini lagi di sekolah. Miss hebat make upnya. Melati cantik banget. Vanessa juga. Keren. Aurel keren. 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 Kakak cantik Ini banget di deh. jalanan dia nggak tahu, nggak kenal sama ibu-ibu ini. Kakak cantik banget deh. Ya. Oke, udah bang. Oke. Dalam bentuk bengkel. Nah adik-adik sebenarnya videonya ada banyak, cuma nanti saya bisa dikasih surat cinta sama kakak abangnya ya, kelamaan Kamae gitu. Ini dilakukan oleh teman-teman kita juga nih, teman-teman kamu juga. Ketika mereka disuruh untuk, kamu dipanggil loh untuk berbuat baik. Bisa nggak? Nggak bisa kak. Malu, takut. Ternyata dilakuin juga. Dan yang paling bikin saya senang saat itu adalah anak-anak ini anak-anak yang memang sesuai dengan apa kata-katanya. Kalau dia bilang malu, dia malu. Kalau dia bilang dia nggak berani, dia nggak berani. Tapi ternyata dia bisa buktiin bahwa kalau Tuhan kasih kekuatan, dia bisa. Kalau dia dipanggil sama Tuhan, lakukan perbuatan baik bisa. Hasilnya apa adik-adik? Itu tadi nggak cuman satu ya, kalau kamu lihat ada bapak-bapak di pom bensin yang dikasih satu kertas, yang ketawa, yang bikin senyum berapa orang? 2. Yang dikasih cuma 1, tapi yang dapat berkat 2. Yang ibu-ibu yang tadi di taman dikasih kertas ya seperti yang di Korea tadi ya, dia langsung posting. Dan kalau posting tadi ada yang jawab ya langsung di like banyak orang. Artinya apa? Yang dapat 1. Tapi dari 1 ini akhirnya jadi banyak berkatnya. Itulah kita. Kalau Tuhan sudah panggil, jawab iya. Jangan bilang nggak bisa. Jangan bilang nanti, jangan bilang tunggu. Karena apa? Yang bikin kita mampu adalah Roh Kudus. Kalau kita dapat tantangan nanti, kekuatan datangnya dari Tuhan. Gimana caranya supaya kita kuat? Lakukan aja 2 hal sederhana, tapi dengan sungguh-sungguh. Berdoa, baca Alkitab setiap hari. Kalau kamu jadi teladan, kalau kamu jadi anak keren, kamu pasti jadi berkat buat semua orang. Kalau saya bilang, kamu siap nggak jadi anak Tuhan? Iya, nggak semuanya di sana aja nggak ada suaranya. Kamu siap nggak jadi anak Tuhan? Yakin? Kapan mulainya? Nggak ada yang jawab. Lagi ya, tanya lagi ya. Kamu siap nggak jadi anak Tuhan? Yakin? Kapan mulainya? Kapan mulainya? Bukan berdoa. Ya betul. Sekali lagi ya, kamu siap nggak jadi anak Tuhan? Yakin? Kapan? Kenapa? Iya benar, kurang lebih ya, karena Tuhan. Saya mau dong kita nyanyi lagu Kuat, Hebat dan Besar ya. Ini lagu penutup. Puji Tuhan, akhirnya Kamai selesai juga. Ada nggak yang gitu? Awas loh, pulang lewat mana nanti? Enggak ya. Kita berdiri yuk. Kita kan tadi udah bilang kita siap jadi anak Tuhan. Kita yakin. Kita memulainya sekarang.
Karena kita punya Tuhan yang kuat, hebat, besar. Jangan lihat saya ya, saya memang kuat, hebat, dan besar. Tapi lihat Tuhan. Oke, kalau tadi nyanyinya masih tidak ada kekuatan, tidak ada kehebatan, tidak ada kesadaran kalau Allah itu besar. Sekarang saya mau semua ekspresinya bilang kalau Tuhan itu kuat, hebat, dan besar. Oke. Bilangnya yakin ya, kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar. Bilang kalau itu Tuhan Yesusku. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar. Itu siapa? Lagi kuat. Mana kuatnya? Yesus loh. Besar. Siapa? Oke, lanjut. Yesus yang terkuat. Siapa yang terhebat? Siapa yang terbesar? Oke. Saya kalau nggak lihat bagian akhirnya loncat, ulang 10 kali ya. Besar loh, memang saya besar, tapi Tuhan lebih besar. Oke, sekali lagi Kak Agnes. Besar yang terakhir, tolong jangan lihat saya. Bayangkan Tuhan lebih besar dari semesta. Jadi loncat ya. Yang belakang mohon maaf berat badan kita lebih besar saya. Jadi angkat badannya. Udah SMP nggak apa-apa. Ayo Kak. Ini Tuhan ya yang kuat, hebat, dan besar. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, besar. Siapa? Oke, bilang lagi kuat. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar. Oke, bilang Yesus yang terkuat. Mana suaranya? Bilang besar, tiada bandingannya. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena saya, karena anak-anak sekolah minggu, karena teman-teman saya punya Allah yang kuat, hebat, besar, yang memampukan kami untuk melakukan kehidupan. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami ketika Tuhan memanggil kami untuk melakukan perbuatan baik, menyenangkan hati Tuhan, kami akan menjawab siap, yakin, dan akan langsung melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Oke, luar biasa ya firman Tuhan yang kita dengarkan. Iya, biarlah firman Tuhan yang kita dengar itu adik-adik tanam dalam hati supaya bertumbuh dan berbuah. Ya, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mendapatkan berkat, maka untuk itu kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Siapkan persembahannya yang baik, diberikan yang dengan sukacita. Ya, apa yang sudah diberikan sama mama jangan dipotong lagi. Kebaktian saja. Ya, jadi tadi udah dikasih sama mamanya, jangan dibuat jajan ya persembahannya, jangan dikorupsiin. Iya. Yuk siapkan persembahan dengan baik, uang persembahannya dilipat yang benar, jangan dikucek-kucek nanti uangnya bisa rusak. Baik, sambil persembahan dijalankan sama kakak-kakaknya ini, kita angkat pujian lagu murid-murid Tuhan Yesus 12 ya, 12 murid Tuhan Yesus. Yuk kita angkat pujian. Oh gitu. Turunin Kak. Simon Petrus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus.
Yakobus anak Alfeus, Tadeus Simon orang jalan, Matius Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid. Hanya musik saja ya, nggak usah bersuara. Ya. Ini murid-murid Tuhan Yesus siap sedia dipanggil Tuhan ya. Tadeus Simon orang Zelot, Matius Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi Simon Petrus, murid-murid Tuhan Yesus yang dipanggil Tuhan. Jawabnya, siap Tuhan, saya mau ikut Engkau. Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus Simon orang jalan, Matius Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid ya. Oke, cukup Kak. Ya, sebelum ditutup ibadah, ini ada acara kelulusan, graduation. Jadi minggu lalu kan adik-adik semuanya sudah naik kelas kan? Iya. Ada yang lulus dari SD ke SMP atau SMP ke SMA. Iya. Nah, bahkan ada yang dari TK masuk ke SD. Jadi acara sekolah minggu ibadah saat ini lebih spesial nih. Kita mau merayakan dulu acara kelulusannya. Baik, nanti akan dipimpin sama seksi kebaktian atau siapa ya? Boleh Kakak? Iya, adik-adik coba tenang dulu ya. Iya, minggu lalu kakak abangnya sudah umumkan. Tepuk diam. Kalau udah tepuk diam tidak ada lagi yang ngobrol. Tidak ada lagi yang teriak-teriak. Itu siapa yang berdiri namanya? Yang berdiri namanya siapa itu? Masih kedengeran suara. Sudah? Iya. Karena kasih Tuhan. Jangan, tadi soalnya minta digedein kecil. Oh, jari lu ya hebat ya. Yaudah. Ya, ini. Iya. Karena kasih dan kebaikan Tuhan, adik-adik boleh sekolah, adik-adik boleh menuntut ilmu. Dan karena berkat kemurahan Tuhan, adik-adik yang umur 5 dan 6 tahun akan masuk SD. Dan adik-adik yang kelas 6 akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Itu semua karena siapa? Karena siapa? Iya. Bukan karena kepintaran adik-adik ya? Bukan karena adik-adik rajin belajar? Ya, karena semua berkat kemurahan Tuhan. Karena kebaikan dan karena semangat. Kok semangat Tuhan? Semangat adik-adik ya. Kita mau graduation hari ini. Kakak mau panggilkan adik-adik yang lulus. Ya. Satu-satu maju ke depan yang kakak panggilkan. Adik-adik yang akan masuk kelas 1 SD, Zevanya Huta Barat. Yang kedua, Gracia Toga Torop. Yang ketiga, Damara Julia Kristiani Sihombing.
Mana Damara? Tidak datang ya? Damara ada? Oke, nggak apa-apa, ntar dititip aja ya. Kemudian Citra Novianti Sihotang. Mana Citra? Kemudian Timothy Manalu. Timothy Manalu mana? Ayo sayang, maju sayang. Jefferson Siahan. Mana Jefferson Siahan? Keluar Kak, tapi ini gantinya. Apa? Dia keluar, tapi ini gantinya. Gantinya. Ini kelas berapa? Keluar kenapa? Kemudian Cherry Hutagalung. Karisa Natania Hedi Sihotang. Ya, ini adik-adik kita yang tadinya dia TK, nanti bulan Juli akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi, sekolah dasar. Beri semangat buat adik-adik kita. Sini Kak. Sini. Adik-adik yang di rumah, ini adalah teman-teman kita yang sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, sekolah dasar. Sinian Kak. Adik-adik geser ke sini semua. Sini yo. Sini. Lagi geser sini lagi. Karisa sini Karisa. Sekarang kali kita mau panggilkan kakak-kakak yang hebat, kakak-kakak yang luar biasa yang akan masuk ke sekolah menengah pertama SMP, yang sudah lulus dari kelas 6. Anastasia Gultom, Yehuda Purba, Sierra Sitampul. Udah biarin. Margaret Dolores Sirait. Sini. Presley Panjaitan. Yuni Silalahi. Mana ada Yuni? Theo Sianturi. Ada Theo? Marlon Tumanggor. Berli Pardede. Stefani Tampu Bolon. Nicholas Hutagalung. Aditya Gultom. Ini Bang, kasih Bang. Boleh dikasih kakak abang? Inang boleh bantu dikasih kakak-kakaknya. Inilah kakak-kakak kelas besar yang akan masuk ke jenjang lebih tinggi lagi. Ini siapa? Beril, mana Beril? Tumanggor.
Di foto sebentar ya Inang, boleh di tengah-tengah Inang. Ya, selamat adik-adik, semoga lebih semangat lagi belajar, lebih giat lagi belajar, menuntut ilmu, berikan yang terbaik buat Tuhan dan orang tua kalian. Selamat ya. Ya, silakan duduk. Jangan lupa sekolah minggu juga diutamakan, ya. Jadi kalau udah kelas 6 bukan berarti tidak sekolah minggu, kalau udah SMP bukan berarti tidak sekolah minggu. Tapi ada kelas teruna, ya. Oke adik-adik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya serahkan ke Inang. Iya, luar biasa ya teman-teman kita yang lulus dari SD, dari STK masuk ke SD, dari SD ke SMP. Iya, tentu mereka sangat bangga, bahkan orang tuanya. Yuk, semuanya adik-adik berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kakak mungkin musiknya dimatiin Kak. Ya semuanya berdiri, sikap doa. Mau berdoa buat persembahan kita. Silakan Inang. Semuanya jangan ada suara dalam ibadah kita adik-adik. Ayo semua sikap doa. Anak-anak sekolah minggu sikap doa ya. Kita mau menutup ibadah kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Silakan duduk dan bisa pulang ke tempatnya. Oke, mungkin pulangnya bisa digilir dulu ya. Dari kelas TK dulu, kelas TK. Ya, anak adik-adik kelas kecil dulu. Adik-adik